Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Faisal Fenisan dengan NIM 23201223 dari mata kuliah Mengelola Citra Digital. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek UAS berupa sistem mendeteksi pengguna helm pada pengguna motor menggunakan algoritma YOLO versi 8. Kasus ini diangkat di permasalahan sehari-hari. Kasusnya tinggi pelanggaran pengguna helm yang berakibatkan pada risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem berbasis computer vision yang mampu melakukan deteksi otomatis secara visual untuk membantu pengawasan dan peningkatan keselamatan berkendara. Kemudian dataset saya mengambil dari RoboFlow, saya clone dan mendapatkan dataset lumayan banyak di 1737 dan sudah di annotate. Kemudian itu saya langsung pemrosesan dalam RoboFlow. Data preprocessing dataset kelola menggunakan platform RoboFlow yang memudahkan proses anotasi, augmentasi, dan version dataset. Setelah mengambil dataset, saya proses mulai dari preprocessing sama augmentasi agar hasilnya lebih bagus juga waktu training, dan melakukan splitting. Mungkin splitting ini di RoboFlow tidak saya pakai, justru nantinya akan dilakukan di Google Colab. Kemudian di Google Colab-nya saya menggunakan T4 untuk GPU-nya, kemudian install Authalic sama RoboFlow, kemudian ngambil API dari dataset untuk project, version, dan download. Kemudian dataset saya ini mengenal sebuah di yang file-file yang sudah di-download dari RoboFlow itu akan dipisah, kemudian saya split. Nah, saya split ini hanya mengambil di angka 500 dataset yang saya pakai agar lebih cepat juga, dan kelasnya hanya 2 saja, hanya helmet dan helmet. Kemudian melakukan processing, melakukan train dengan epoch 50, max size 640, batch size nya 16, optimizer Adam, dan di augmented. Setelah melakukan processing hingga epoch 50, menghasilkan akurasi yang lumayan bagus di 80-an untuk keseluruhan. Dan lanjut, di sini saya mengambil gambar conversion metric dan kurva. Dan ini hasilnya dari evaluasi modelnya dan grafik di conversion metric. Dan selanjutnya ini kurva dari hasil itu. Jadi hasil evaluasi model grafik menunjukkan bahwa training loss dan validitas loss itu menurun, yang menandakan model itu berhasil belajar dari data. Nilai evaluasi seperti map dan akurasi menunjukkan performa model yang cukup baik untuk mendeteksi pengguna helm, dan hasil ini model dinilai layak untuk diimplementasikan ke tahap deployment. Selanjutnya untuk deploymentnya saya menggunakan Streamlit untuk agar membuatkan interface waktu pas ke tes. Pertama saya install beberapa library Streamlit dan yang lain-lain, kemudian konfigurasi dari Streamlit-nya juga, terus mengambil PSPT dari hasil training yang di Google Colab itu, saya ambil taruh di folder model PSPT untuk melakukan tes pada saat ini sudah jalankan. Kemudian menyiapkan upload file
terus kemudian visualisasi, deteksi. Setelah itu saya menjalankan pengetikan environment, terus kemudian Streamlit run apply untuk menjalankan si Streamlit-nya. Kemudian ini hasilnya seperti ini. Ini memungkinkan si pengguna untuk mengunggah gambar pengendara motor agar bisa tahu orang itu menggunakan helm atau tidak. Oke, lanjut ke browser file. Bisa menggambar contoh seperti ini. Open. Nah, setelah gambar keluar seperti ini, kemudian deteksi helm. Deteksi helm ini memproses dari yang sebelumnya kita training. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah gambar sudah dilakukan deteksi, sistem akan melakukan inferensi dan menampilkan hasil deteksi berupa kotak atau label kelas, ya, helmet dan non helmet. Kemudian deteksi selesai. Dari hasil ini terlihat bahwa sistem mampu membedakan pengendara menggunakan helm dan yang tidak menggunakan helm. Saya coba yang nomor lain. Nah, ini kita coba deteksi helm. Nah, langsung keluar. Ini mungkin ada beberapa miss karena ada beberapa waktu tren sulit membedakan dalam anotasikan yang menggunakan topi itu kurang. Nah, ini sebagai kesimpulan, sistem deteksi helm berbasis hologram ini mampu bekerja dengan baik dalam mendeteksi objek pada citra pengendara motor. Sistem ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan integrasi kamera CCTV secara real time atau peningkatan jumlah dataset. Mungkin sampai sini saja. Terima kasih atas pengajaran selama 1 semester ini. Dari saya, apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.